Oh, wow. It seems kind of nice. Ready? Jump! Duck! Fly! Hey, this was really fun, but we actually gotta get going. Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Chip 'n Dale Rescue Rangers. Ini adalah film komedi aksi petualangan live action berdasarkan karakter Chip 'n Dale dan serial TV animasi dengan judul yang sama. Disutradarai oleh Akiva Schaffer dan ditulis oleh Dan Gregor bersama Doug Main, film ini mendapat rating 7,3 dari 10 versi IMDb. Wah, cukup besar ya. Film ini tampil dengan gabungan gambar animasi CGI dan aktor serta aktris yang berakting. Terus nanti kita akan difokuskan kepada pertemuan dua tupai menggemaskan yang bernama Chip dan Dale. Mereka ini aktor di acara TV Rescue Rangers. Pada suatu saat, mereka dihadapkan dengan kejadian yang mengharuskan mereka menyelamatkan sahabatnya. Tak cuma Chip dan Dale, film ini menghadirkan karakter-karakter kartun lainnya seperti Alvin and the Chipmunk, Supersonic, hingga E.T. Kira-kira keseruan petualangan apa nih yang bakal disajikan para Chipmunk ini? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Movie Rastis mau ngasih sedikit informasi untuk para cinephile. Dengan banyaknya permintaan film horor dari kalian dan dikarenakan channel kami terlalu family friendly untuk memasukkan film bergenre horor, kami memutuskan untuk mengubah channel kedua kami dengan mengenalkan ke kalian kalau Movie Rastis 2 berganti nama menjadi Dark Rastis. Di mana Dark Rastis akan menjadi wadah bagi kalian sebagai pecinta film horor, membawakan cerita-cerita seram dan kisah-kisah nyata pembunuhan yang ada di dunia. Tunggu, lalu rasakan keseraman yang akan menghantui kehidupan kalian. Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Berlatar pada tahun 1982, tahun pertama anak-anak memasuki sekolah baru. Semua jenis makhluk berada di sekolah tersebut, termasuk Dale. Ia masuk sekolah dasar dan menempati kelas yang sama dengan Chip. Pada saat perkenalan, Dale membuat kesan pertama yang bagus untuk teman-teman sekelasnya. Tapi karena hal itu, semua orang menjauhi Dale karena lelucon miliknya. Tapi tidak untuk Chip, justru menurut Chip itu kocak banget. Semenjak saat itu, mereka berdua menjadi semakin dekat. Chip mengenalkan banyak hal-hal baru pada Dale. Bahkan saat SMA, mereka membintangi pertunjukan bakat bersama-sama. Setelah berhasil menyelesaikan semua tingkatan sekolah, Chip dan Dale pergi merantau ke California. Bahkan mereka mengikuti audisi Chipmunk bersama-sama. Semua perjuangan terus mereka lakukan sampai akhirnya Chip dan Dale mendapatkan penawaran untuk membuat acara TV mereka sendiri. 8 tahun pertemanan mereka terus bertahan, dan ini adalah perayaan musim ketiga mereka dalam pembuatan film Rescue Ranger. Mereka melakukan perayaan, lalu disambung dengan pesta yang sangat meriah bersama pemain dan para karakter lain. Those were some crazy fun times. Dale kembali lebih dulu sebelum pesta usai. Ia menyiapkan sebuah kejutan untuk Chip. Dan inilah kejutannya, Dale memiliki acara TV-nya sendiri yang bernama Double O Dale. Acara itu baru Dale ceritakan sekarang karena ia sangat iri dengan kepopuleran milik Chip. Dale merasa kalau keberadaan dia bersama Chip cuma jadi sampingan doang. Padahal dulu semuanya mereka lakuin bersama-sama. Dale juga ngerasa kalau dia cuma jadi karakter tambahan di kehidupan Chip. Semenjak saat itu, lanjutan serial Rescue Ranger dibatalkan semuanya. Persahabatan mereka berakhir di sini, namun hidup harus terus berjalan. Dale saat ini sudah berbentuk 3 dimensi dan mengikuti pameran aktris. Di sana juga ada beberapa karakter yang mungkin kalian kenal dari film-film berbeda. Sudah cukup lama Dale tidak bertemu dengan Chip, yang kini Chip merupakan seorang pekerja kantoran asuransi. Hey, congrats! Employee of the month again! Thanks, Bruno. Good evening, Chip. Hello, Mrs. House. Thank you. Kehidupan Chip berjalan rapi seperti biasanya. Ia tinggal di sebuah rumah bersama anjingnya. Kemudian ia juga mendapat sebuah pesan suara dari Monterey Jack, salah satu karakter yang ada di Rescue Ranger saat itu.
Itu semua sudah sangat lama. It's been so long. Chip mengunjungi sebuah apartemen, alamat yang sudah diberikan oleh Monty. Monty langsung menceritakan masalahnya kepada Chip. Dan kegilaan Monty terhadap keju membuatnya berhutang banyak untuk mendapatkan keju. Ditambah Monty sekarang berhutang banyak ke Valley Gang, salah satu geng terburuk di kotanya. Jika ia tidak bisa membayar hutang, Monty akan diculik dan diselundupkan untuk dipaksa membuat berbagai film bajakan. Jadi Chip akan membantu Monty untuk menyelamatkannya. Selain Chip, rupanya Monty juga meminta bantuan kepada Dale. Ia baru tiba saat ini. Chip kaget melihat sahabat lamanya datang. Sudah sangat lama mereka tidak bertemu. Ditambah sekarang Dale sudah melakukan operasi CGI ke bentuk 3D. Secara langsung, Dale mengajak Chip untuk membuat ulang kembali Rescue Ranger. Ia juga berbohong tentang banyak fans yang menginginkan Rescue Ranger Reborn. Chip mengetahui kebohongan Dale lalu pergi meninggalkan mereka. Begitupun dengan Dale, ia kembali ke acaranya lalu mendapat kabar buruk. Dale langsung mengabarkan Chip bahwa polisi menelponnya karena Monty telah diculik. Karena itu pun polisi ingin meminta keterangan mereka berdua. Chip and Dale segera menuju apartemen Monty. Kemungkinan besar para penculik itu adalah dari Valley Gang. Polisi pun gak bisa berbuat apa-apa karena pergerakan para polisi selalu bisa ditebak oleh geng itu. Salah satu polisi tersebut merupakan fans berat dari Chip and Dale. Ia menjadi seorang polisi karena terinspirasi film Rescue Rangers yang mereka perankan dulu. Ia juga memberitahu mereka bahwa ketua Valley Gang bernama Sweet Pete. Dan Valley Gang hanya membutuhkan waktu 48 jam untuk melakukan pembajakan film. Nah, kalau Chip and Dale bisa menemukan tempat pembajakan mereka, maka Chip and Dale juga bisa menemukan Monty dan Sweet Pete. Dari informasi yang diberikan polisi tadi, Dale mengajak Chip untuk menemukan Monty sendiri. Kemudian petunjuk pertamanya adalah sebuah keju milik Monty. Keesokan harinya, mereka berdua segera menuju alamat toko yang tertera di keju tersebut. Mereka melanjutkan dengan berjalan kaki, lalu sampai ke sebuah tempat. Oh, wow. It seems kinda nice. Dale mengira semua karakter yang ada di kota itu adalah penjahat yang menyamar. Mereka semua memiliki peran mereka masing-masing. Sekarang Chip akan meminta keterangan kepada pemilik toko keju. Dia adalah Tuan Bjornsson. Dia mengajak Chip and Dale ke ruang rahasianya untuk mencari keju yang sangat bau. Setelah masuk, mereka pun mengutarakan maksud mereka datang, yaitu untuk menanyakan kepada Bjornsson tentang Monty yang pernah mendapatkan keju bau darinya. Begitupun dengan Dale, dengan gayanya ia membujuk Bjornsson untuk mau bekerja sama. Dale pun mengakui kalau mereka berdua merupakan aktor lawas. Mengetahui hal tersebut, Bjornsson bukannya mau memberikan informasi, dia malah mengajak Chip and Dale untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Sweet Pete. Wow, this VIP room is incredible. Chip masih kesal dengan keputusan Dale waktu itu meninggalkan Rescue Ranger. Membuat apa yang dilakukan Dale menjadi hal yang salah di depan mata Chip. Hey, hold on a second. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat aneh, Uncanny Valley. Tempat untuk para animasi yang nyata tapi tak ada yang benar. Bjornsson meninggalkan mereka di depan rumah daur ulang. Ini adalah satu-satunya tempat penjualan legal milik Sweet Pete untuk barang lama yang tidak laku. Barang-barang itu didaur ulang menjadi benda yang berguna. Inilah dia Sweet Pete, yang ternyata dia adalah Peter Pan. Wah, gila gak sih? Madesu juga ya Peter Pan ini. Chip and Dale menanyakan perihal Monty yang berhutang kepadanya dan ingin meminta kesempatan terakhir kepada Pete untuk membiarkan mereka melunasi semua hutangnya. Tentu Pete menolak penawaran tersebut mentah-mentah. Sebagai seorang bos pembuat film bajakan, Pete memiliki ide yang lain. Ia memilih menangkap mereka untuk kembali membuat ulang film bajakan Chip and Dale Rescue Rangers. Mengetahui nyawa mereka terancam, mereka pun kabur dong. Come on. Ready? Jump! Mereka berhasil keluar melalui lubang pembuangan, melewati arus air yang kencang, lalu berhasil keluar berkat pedalball. Perjuangan mereka bertemu dan lepas dari kejaran Pete gak sia-sia. Dale mengetahui kalau Pete menggunakan pelacak langkah sama yang seperti Dale kenakan. Informasi tersebut segera Chip bagikan kepada Ellie, seorang polisi yang pernah mereka temui di apartemen kemarin. Chip menyadari kalau mereka bisa mendapatkan pelacak milik Pete. Para polisi pasti bisa melacak keberadaan Pete dimanapun ia berada. Tapi sayangnya hal tersebut gak bisa dilakukan sama Ellie.
Soalnya dia nggak bakal didengerin sama kaptennya sendiri. Karena dulu Ellie pernah mendapatkan kasus yang membuat kaptennya rugi seumur hidup. Mendengar hal buruk tersebut, Dale memiliki sebuah rencana. Ia mengajak Chip dan Ellie untuk menjadikan gudangnya sebagai markas mereka. Di dalamnya masih penuh dengan barang-barang kenangan Chip dan Dale saat masih di acara Rescue Rangers. Semua barang kenangan mereka masih tersimpan rapih dan bersih di gudang milik Dale. Dale juga memiliki rotasi ketenaran film Rescue Rangers dari setiap daerah. Namun tidak ada tayangan Rescue Rangers di Albany, kampungnya Ellie. Ellie mengetahui rutinitas Pete bersama anak buahnya setiap Rabu ke pemandian air panas. Oleh sebab itu, Chip and Dale akan menyelinap masuk ke sana. Menggunakan peran sebagai tukang perbaikan pipa, Chip and Dale berhasil masuk melewati resepsionis. Mereka bergegas untuk mencari loker milik Pete. Nice work. You need to stay up on those pipes. Out of sight. Ketika mereka berhasil menemukan loker Pete, datang sebuah masalah baru. Seekor anaconda merupakan penggemar berat Rescue Rangers. Nah, sambil mengabulkan permintaan fans mereka, Chip and Dale bersama-sama berusaha mengambil pelacak milik Pete. Dan akhirnya mereka pun berhasil. Kekemistrian dari mereka berdua juga masih sangat kuat. Chase, you owe me a non-brand specific cola. What? That was crazy. Hey, this was really fun, but we actually gotta get going. Setelah berhasil mendapatkan pelacak tersebut, Chip and Dale dengan bantuan Ellie segera mendeteksi keberadaan markas pusat Pete. Lokasi itu berada di San Pedro. Anggota SWAT pun langsung menuju ke sana. Gudang itu langsung digerebek kepolisian, namun lagi-lagi langkah mereka diketahui oleh Pete. Semua orang yang ada di dalam gudang berhasil kabur meninggalkan banyak bukti. Disinilah para karakter dirombak ulang untuk membuat film bajakan. Gudang itu juga menyediakan alat operasi CGI. Rasa penasaran Chip and Dale membuat listrik gudang menyala dan mengaktifkan mesin operasi hingga mereka berdua terjebak di dalamnya. Mesin itu mengoperasikan bentuk animasi ke bentuk penampilan yang baru dengan gaya animasi yang berbeda. Setelah berhasil selamat dari mesin operasi, Chip and Dale harus menghindari sinar laser yang mengarah kepada mereka. Ready? Jump! Duck! Fly! Mereka berhasil selamat, tapi sayangnya kuping Chip yang terkena sinar laser berubah menjadi kuping Snoopy. Di balik mesin itu, mereka juga melihat berbagai bagian tubuh dari karakter lain terpajang di sana, termasuk kumis milik Monty. Keberhasilan Chip and Dale bersama para polisi masih terus dipantau oleh Pete. Ia memiliki caranya sendiri untuk melacak keberadaan mereka berdua. Chip and Dale bersama Ellie pulang dengan rasa kecewa. Mereka tidak menemukan Pete maupun anak buahnya. Ditambah mereka tidak menemukan keberadaan Monty. Anehnya di sini adalah kok mereka bisa tahu kalau para polisi siap menggerebek gudang tersebut? Apa informasi mereka bocor? Chip and Dale pun pergi ke departemen kepolisian. Chip merasa kalau semua ini ada yang janggal serta ada hal yang terlewat. Tapi parahnya Dale masih sibuk mengurusi fansnya. Chip masih marah sama Dale yang meninggalkannya sendirian lalu hidup bersama seekor anjing. Keegoisan Dale merubah derajat kehidupan mereka semua. Yang diinginkan Dale adalah sebuah pengakuan dari Chip. Ia nggak mau dianggap cuma sampingan Chip doang. Seberantem-berantemnya mereka pasti ada aja alasan atau sebuah hal yang membuat mereka bersama kembali. Dale mencium bau parfum kacang bensin. Parfum yang selalu dipakai sama Monty berasal dari ruangan Kapten Patty bersama Ellie. Dale menebak-nebak kalau penjahat sesungguhnya adalah Kapten Patty. Dari semua kejadian yang terjadi dan hal ganjil yang berada di kantor polisi, Chip memikirkan kalau impostornya adalah Ellie. Ada yang salah dari dia selama ini, seperti berpura-pura mengaku menjadi penggemar berat. Bahkan Ellie pun gak tahu episode yang menjadi favoritnya sendiri. Untuk itu Chip gak bisa mempercayai siapa-siapa selain dirinya dan Dale. Seketika Dale berpikir untuk meminta bantuan Sonic, tapi di film ini dia gak bisa berbuat apa-apa selain omongan besarnya. Di saat yang bersamaan, Pete datang bersama kedua anak buahnya. Mereka membuat kerusuhan di pameran sambil mengejar Chip and Dale. Beruntungnya mereka berdua berhasil sembunyi lalu kembali kabur. Think happy little thoughts. Definitely. I command thee to halt! You
You want a piece of me? Chip berhasil tertangkap. Ia juga terus mengejar Dale sampai keluar. Kabar buruk itu pun segera diketahui oleh Ellie. Kini Chip dibawa kembali ke gudang Pete. Ellie yang secara mendadak menodongkan pistolnya ke arah Pete mendapat todongan pistol balik dari kaptennya sendiri. Tebakan Chip yang meragukan Ellie salah besar, sedangkan prediksi Dale benar kalau penjahat sesungguhnya adalah Kapten Patty. Semua yang Kapten lakukan demi uang, petunjuk-petunjuk palsu yang pernah membuat Ellie dalam masalah di penyelidikannya juga dipalsukan oleh Patty. Setelah berhasil mendapatkan Ellie dan Chip, Patty menyuruh Ellie untuk memancing Dale menuju ke gudang. Ellie sempat untuk menyampaikan sebuah kode pada Dale melalui episode favoritnya acara Rescue Ranger. Kemudian Dale pun memahami kode tersebut bahwa saat ini Ellie bersama Chip dalam keadaan berbahaya bersama Pete dan Patty sebagai penjahatnya. Dale gak mau sendirian. Ia pun segera mendatangi Gadget dan suaminya Zipper. Mereka bertiga segera terbang menuju gudang. Sekarang Dale juga sudah berubah. Ia lebih memprioritaskan dirinya sendiri untuk menyelamatkan sahabatnya ketimbang menerima tawaran film. Dale harus cepat sebelum bentuk Chip dirombak jadi nggak jelas. Gaya masuk yang epik, Dale berhasil mematikan mesin tersebut tepat waktu. Roket itu membuat mesin menjadi sebuah medan magnet, menarik setiap benda besi di sekeliling mereka. Mesin operasi CGI itu menjadi hidup tak terkendali, merubah Balu juga merubah seluruh wujud Pete. Begitupun dengan yang terjadi pada Ellie, ia terus mengejar Patty. That actually made me dizzy. So close. Ellie berhasil membalikkan keadaan dengan menggunakan alat pemadam membukukan tubuh Patty yang terbuat dari lilin. Pete terus mengejar Chip and Dale sampai ke dalam studio animasi bajakan miliknya. Sampai akhirnya Chip and Dale memiliki sebuah ide yang muncul dari film mereka sendiri. Keadaan menjadi semakin kacau karena burung imajinasi mereka hampir telat datang. Bersamaan dengan Sonic, juga para agen FBI. Tapi semua itu belum berhenti. Pete kembali melawan meski sudah dikepung oleh para FBI. Dale mengorbankan dirinya untuk Chip. Chip menjadi sangat panik dengan keadaan Dale. Ia pun mengingat masa lalu saat pertama bertemu dengan Dale. Ia mengaku bahwa Chip juga seperti Dale yang tidak memiliki teman. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Dale lalu merubah seluruh hidupnya. Chip mengakui kalau ini semua kesalahannya. Ia telah memperlakukan Dale seperti pemeran tambahan di hidupnya. Padahal Chip sendirilah yang sangat membutuhkan Dale. Nah, beruntung Dale masih selamat, berkata Josh milik Rescue Ranger. Malah bomnya sendiri yang ngerasa kesakitan. Parfum keju busuk tercium kembali dan berasal dari dalam peti kemas. Pas dibuka ternyata peti itu berisi berbagai karakter animasi yang sudah diubah, termasuk Monty. Ia diubah supaya mirip Dumbo. Misi telah selesai, persahabatan mereka kembali utuh, dan Rescue Rangers kembali bersatu. Kemudian film pun selesai. Beh, asli sih, ini film kami rekomendasiin banget ke kalian. Soalnya film ini dengan santai memasukkan era animasi yang berbeda dan gaya dari setiap animasi yang dapat dikenali. Pokoknya kalau kamu nonton langsung film ini, banyak dah karakter-karakter yang pasti kalian kenal. Soalnya menurut kredit film ini ada karakter-karakter dari 15 produser. Pantas ramai banget ya di filmnya. Kalau satu produser minimal ngeluarin 5, berarti ada 75 karakter yang ada di film ini. Wah, gokil sih. Nah, Movie Rastis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah pernah nonton film ini gimana? Coba dah keseruan apa sih yang kamu dapat dari film ini? Komen-komen ya.
Dan terakhir, Movie Rastis mengucapkan banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye bye.